Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, kembali di hari yang kedua puasa kita menjelang berbuka ini, saya Khairul Umam kembali akan menyampaikan sedikit taujih untuk kita bersama. Tema kita sekarang adalah mengenal hati di dalam Al-Quran. Pemirsa Riau TV yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan kepada kita tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, yang paling penting di dalam diri kita ini, itu yang disebut dengan qalb, yaitu hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di dalam jasad manusia ini ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila yang segumpal itu dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila yang segumpal itu buruk, rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita ini. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah yang segumpal itu, yang sangat menentukan itu, disebut dengan al-qalb, yaitu hati. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling tidak ada 3 macam hati ini. Dan kita harus mengenal hati yang ada di dalam diri kita. Yang pertama disebut dengan qalbun salim, yaitu hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang jauh dari penyakit, hati yang bening. Itu disebut dengan qalbun salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran tentang hati yang salim, hati yang sehat ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah kamu wahai manusia, suatu saat nanti, suatu hari, yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu tidak ada bermanfaat bagi kamu harta-harta yang kamu kumpulkan, anak-anak yang kamu lahirkan. La yanfa'u malun wala banun. Apa yang bermanfaat pada hari itu? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak mati, hati yang tidak berpenyakit, tapi adalah hati yang betul-betul ma'rifah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hati yang berpenyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah menyatakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu terdapat bersarang penyakit-penyakit. Apabila mereka tidak sembuhkan penyakit-penyakit itu, fazadahumullahu marada, Allah akan tambah-tambah penyakit yang ada di dalam hati mereka itu. Kalau datang penyakit hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa diobat dengan obat-obat dokter, tidak bisa dibawa ke rumah sakit, tidak bisa dibawa ke klinik. Akan tetapi itu adalah diobati dengan obat yang Allah turunkan, asy-syifa, yaitu dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan obatnya, dengan tausiah-tausiah keagamaan, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tentu saja bagaimana hati kita ini jangan sampai hati yang berpenyakit yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hati kita adalah hati yang sehat. Bagaimana kita mengetahui hati kita ini yang salim atau yang sakit? Tentu saja tidak bisa dicek dengan cek-cek yang zahir, karena dia adalah perkara yang batin. Untuk mengetahuinya, ulama kita mengatakan, coba ketika tetangga kita atau siapapun
yang tidak kenal, dia mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Entah naik pangkatnya, entah membeli harta ini, beli mobil, beli kebun sawit dan sebagainya, rasakan hati kita. Ketika hati kita gembira sebagaimana gembiranya dia, itu insya Allah hati kita dalam keadaan sehat. Tapi ketika orang dapat nikmat, hati kita pedih, dada kita merasa sesak, ini adalah sedang berpenyakit, perlu kita sembuhkan. Itu yang disebut dengan berhati yang berpenyakit. Kemudian yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini memang tidak bisa disembuhkan lagi. Siapapun beri nasihat, apapun obatnya, ayat apapun dibaca, dia sudah menolak. Seperti hati Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Apapun kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bisa terima lagi. Barangkali dalam kehidupan kita sekarang juga seperti itu. Sudah banyak nasihat-nasihat dari para ulama, dari para guru, akan tetapi tidak bisa masuk lagi karena hati itu sudah mati. Allah sampaikan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Allah telah khatam, Allah telah kunci mati hati mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi menerima kebenaran, sehingga mereka kufur di dalam kehidupan mereka. Mereka mati dalam keadaan kekufuran. Mudah-mudahan itu jauh dari diri kita. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang salim. Bulan Ramadan ini, puasa ini, inilah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk menjadikan hati kita ini hati yang selamat, hati yang salim, hati yang sehat. Mudah-mudahan nanti habis puasa ini kita memiliki hati yang bening, yang tidak berpenyakit. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.